Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hamida yang akan menjadi moderator sesi kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam Maperca 14 kali yang dilaksanakan secara online kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita kali ini. Beliau merupakan seorang pakar hukum yang telah melintang di dunia akademis dengan segudang pengalaman dan pengetahuan yang mendalam. Saat ini beliau aktif mengajar sebagai dosen di salah satu di Universitas Pamulang dan telah menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Jayabaya. Kehadiran beliau di tengah kita hari ini tentu akan sangat memperkaya kita mengenai materi mediasi hukum. Akan diwaparkan nanti pada sesi kali ini. Sebelum kita memulai, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nur Salihi Insani, SHMH, yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmunya dengan kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan paparan menarik dari Kak Nur Salihi Insani. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Oke, aduh, mohon maaf nih ya, suara saya habis konser, jadi agak serak-serak. Semoga tidak mengganggu ya pemaparan materi. Sebelumnya terima kasih kepada moderator saya hari ini, Adik Hamzah ya. Saya manggilnya apa nih, Adik Hamzah atau gimana nih? Hamzah aja. Oke, Hamzah. Oke. Terima kasih juga kepada para peserta yang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir untuk mendengarkan materi-materi yang menarik dalam acara Maperca Permahi ini. Sebelumnya saya mau memberikan beberapa apa ya namanya ya disclaimer dulu. Dulu waktu saya S1 juga saya ikut Permahi gitu kan. Banyak hal yang sebenarnya bisa kalian dapatkan di Permahi ini karena untuk anggota-anggota Permahi ini semua adalah seorang praktisi-praktisi hukum yang memang sudah banyak pengalamannya sehingga kalian bisa mengambil ilmu yang bermanfaat, kemudian punya relasi-relasi gitu. Pentingnya mengikuti organisasi adalah untuk supaya kita punya relasi agar ketika kita selesai mengenyam pendidikan, kita bisa tahu kita mau kemana, kemudian kita punya kenalan kita harus kemana dan lain sebagainya. Yang sangat disayangkan adalah jika kuliah pulang kayak gitu, enggak diskusi atau yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang penting diikuti seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ya kita masuk ke dalam materi yang hari ini mau saya apa ya berikan kepada teman-teman semua di sini. Kebetulan tema saya adalah mediasi hukum. Nah, kita berbicara mediasi hukum itu kan berarti panjang sekali ya, banyak yang disebut mediasi hukum itu. Khusus dalam apa ya, acara hari ini, saya akan memberikan materi mengenai mediasi di jalur pengadilan ya. Jadi kan kita mengenal mediasi itu kan litigasi non litigasi. Jadi teman-teman udah pasti tahu bahwa mediasi itu apa namanya penyelesaian di luar jalur pengadilan kayak gitu kan. Oke, boleh ini next slide-nya. Next slide. Oke, ya. Nah, mediasi ini kan dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Seperti itu ya. Mediasi yang dilakukan di pengadilan ini berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.
Nah, kita kenal dan kita tahu bahwa yang dikenal sebagai proses yang panjang itu adalah proses ketika kita menyelesaikan permasalahan atau gugatan melalui jalur pengadilan. Kenapa? Karena di pengadilan ini prosesnya panjang, kemudian biayanya tidak murah, biayanya tinggi. Karena apa? Karena di sini pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan terhadap hasil-hasil daripada permasalahan yang diajukan para pihak. Selain itu, putusan pengadilan jika memasukkan melalui jalur pengadilan itu dianggap tidak memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak atau pihak yang berperkara di sini. Oke, di sini kita lihat apa sih itu mediasi itu. Di dalam slide saya itu ada. Jadi mediasi itu secara singkat adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, jadi kalau kita melakukan mediasi orang ketiganya, jadi kalau kita ngomong orang ketiga itu selalu tidak baik, oh tidak ya. Jadi ada orang ketiganya di sini. Nah, orang ketiganya itu disebut sebagai mediator gitu ya. Nah, dasar hukum untuk kita mengetahui mediasi ini sendiri itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian ada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, Perma yang nomor 1 tahun 2016 ini itu dikeluarkan pada tanggal 4 Februari, teman-teman ya, 2016. Di mana Perma ini adalah Perma sebelumnya ada mengatur Perma sebelum 2016 ini dia adalah Perma nomor 1 tahun 2008. Nah, jadi Perma nomor 16 ini adalah Perma yang menggantikan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan seperti itu. Nah, next slide. Di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 ini dikenal ada 4 jenis mediasi, teman-teman. Nah, mediasi yang pertama adalah mediasi wajib, kemudian mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, yang ketiga mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, dan mediasi di luar pengadilan. Nah, ini, jadi kalau teman-teman mengenal hanya, oh mediasi itu selalu di luar pengadilan, selalu diselesaikan di luar pengadilan, enggak. Namanya mediasi itu juga bisa dilakukan di dalam pengadilan. Nah, bagaimana sih itu gitu? Nah, kita bahas hari ini gitu ya. Nah, kita mulai dari mediasi wajib tadi ya. Nah, mediasi wajib di pengadilan itu dilaksanakan di saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Ya, jadi kalau disebut mediasi wajib itu dilaksanakan di saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Itu ada di next slide. Nah, secara garis besar, prosedur mediasi wajib itu mencakup ada 3 hal. Jadi ada 3 hal yang mencakup mediasi wajib, teman-teman. Yang pertama, tahapan pramediasi, kemudian masuk berikutnya adalah tahapan proses mediasi. Jadi ada pramediasi dulu, kemudian masuk ke proses mediasi, dan yang ketiga tahapan akhir proses mediasi. Boleh di next slide, slide keempat. Oke gitu ya teman-teman. Jadi eh, masih fokus kan ya? Oke, kita masuk ke tahap pramediasi. Ini slide kelima. Mohon bantuannya, moderator. Oke, di sini di slide yang bisa teman-teman lihat ya bersama-sama. Ada tahapan pramediasi. Nah, perhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan tahapan pramediasi. Ada 4 dasar hukum yang diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, tahapan pramediasi ini penggugat untuk menyelesaikan sengketanya. Jadi, ini kan lewat jalur pengadilan ya gitu ya, mediasi dalam jalur pengadilan gitu. Penggugat nih pertama, orang yang dirugikan ini datang nih. Untuk menyelesaikan sengketanya, dia daftarin dulu gugatan itu ke pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Nah, kita udah tahu sendiri yang disebut kompetensi relatif adalah sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan yang disebut kompetensi absolut adalah sesuai dengan objek materi atau pokok sengketanya. Jadi nggak bisa sembarangan daftarin itu aja kayak gitu ya. Nah,
Pada saat gugatan ini udah terdaftar nih teman-teman, pengadilan akan menentukan nih hari sidang pertama dan penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Jadi, ketika penggugat sudah mendaftarkan gugatan tersebut, nanti akan keluar surat panggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk hari sidang pertamanya itu. Nah, di sini kan ada pasal 17 nih, teman-teman ya, di Perma nomor 1 tahun 2016. Perma nomor 1 ini di pasal 17 itu menyebutkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di surat itu dan dihadiri oleh kedua belah pihak penggugat maupun tergugat, hakim yang memeriksa perkara itu mengharuskan. Nah, jadi ini amanah daripada perma tersebut. Mengharuskan para pihak, mengharuskan penggugat dan tergugatnya itu untuk menempuh mediasi. Gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk lagi apa ya? Jadi nggak serta-merta langsung gugatan masuk, langsung aja gitu. Enggak. Jadi harus ada proses mewajibkan bahwa kita tempuh dulu secara mediasi seperti itu. Jadi dikasih dulu pilihan. Itu menurut amanah perma tersebut. Nah, di sini hakim yang memeriksa perkara tersebut itu akan memberikan penjelasan tentang mediasi, mengapa mereka harus mediasi dan apa keuntungannya mediasi dan lain sebagainya. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari hakimnya ini dalam prakteknya ya, nah para pihak penggugat maupun tergugat ini wajib menandatangani formulir atau kita sebut juga berita acara tentang penjelasan mediasi. Kenapa? Hal ini akan menjadi bukti bahwa hakim sudah memberikan arahan mereka untuk wajib mediasi, kemudian menjadi bukti bahwa penggugat maupun tergugatnya, para pihak ini telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi tersebut. Seperti itu ya. Nah, di sini ada pasal 20 ayat 1. Apa sih hubungannya dengan pasal 20 ayat 1? Setelah mereka tanda tangan, nanti ini dalam praktiknya ya, dalam alur prosesnya, ini setelah mereka tanda tangan, para pihak ini dalam pasal 20 ayat 1 diberikan waktu 2 hari kerja untuk menunjuk mediator. Nah, perlu teman-teman ingat, mediator yang ditunjuk itu tidak boleh dicari oleh salah satu pihak saja. Jadi harus netral mediatornya ini. Ya, jadi nggak boleh aku aja deh nih sebagai penggugat nih, aku aja deh yang nyari. Atau tergugatnya aku aja deh yang nyari. Kenapa nggak boleh seperti itu? Dikhawatirkan nanti malah berat sebelah gitu, malah tidak memberikan apa ya namanya win-win solution. Nah, mediator yang dipilih itu nggak bisa sembarangan. Mediator yang dipilih dia harus bersertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Nah, kemudian jika batas berakhir, nah kan tadi diberikan waktu 2 hari ya berdasarkan pasal 20 tadi kan, diberikan waktu 2 hari untuk cari mediator. Nah, kalau 2 hari itu belum juga ketemu, maka hakim yang pertama tadi yang mengarahkan mereka untuk mediasi itu akan menunjuk mediator dari pengadilan. Siapa mediatornya ini adalah hakim. Nah, hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Jadi bukan hakim yang tadi ditunjuk di awal, tapi hakim yang di luar itu. Gitu. Oke ya. Nah, itu amanah dari pasal 20 ayat 3-nya. Kemudian mediator yang ditunjuk ini akan menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Nah, hal ini itu diatur dalam pasal 21 ayat 1. Oke, itu adalah tahapan pramediasi. Udah nih, udah ketemu kan mediatornya? Oke, berarti udah menentukan hari dan tanggal pertemuan. Barulah kita masuk ke tahap proses mediasi. Boleh di next slide ke-6. Nah, di sini perhatikan dasar hukum untuk tahapan proses mediasi. Ada 3 pasal di sini ya dalam Perma nomor 1. Berdasarkan pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, para pihak yang sudah ditentukan nih hari tanggal pertemuannya, itu menyerahkan resume perkara, rangkuman perkaranya mereka dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator. Kenapa sih dikasih jangka waktu sih? Kenapa gitu?
Karena kan di sini mediator harus memahami permasalahan mereka tuh dari sudut pandang masing-masing pihak. Pihak A maunya apa, pihak B maunya apa gitu. Jadi dia harus mempelajari hal itu dulu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dadakan gitu kayak tahu bulat gitu teman-teman nggak bisa ya. Nah, sehingga hal ini akan membantu mediator dalam proses mediasi agar dia bisa memahami apa sih yang masing-masing pihak inginkan dan solusi apa yang terbaik bagi permasalahan mereka. Nah, setelah mediator menetapkan hari mediasi ini kan dan menerima resume dari masing tadi, nah proses mediasi ini sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi. Nah, untuk proses berapa gitu kan? Apakah selama-lamanya karena namanya pertama itu perkaranya dia dibatasi 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jadi, udah yang tadi ya. Nah, kemudian atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi ini bisa diperpanjang. Jadi dari yang 30 hari tadi itu bisa ditambah, diperpanjang lagi. Perpanjang berapa lama lagi sih? Perpanjang 30 hari lagi. Itu harus berdasarkan kesepakatan para pihak. Nah, hal itu tadi lebih jelasnya diatur di dalam ayat 2 dan ayat 3. Kemudian berdasarkan pasal 25 tadi, ya, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Jadi kan tadi penggugat masukin gugatan nih. Nah, jadi materi perundingan bukan hanya kepada pokok gugatannya aja kalau di dalam mediasi nih, Nak. Tapi bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi ada nih hubungannya dengan pasal 26. Apa sih hubungannya? Nah, jadi tujuannya, ada tujuan ternyata dari pasal 25 dan pasal 26. Tujuan dari hal ini untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan saksi ahli, misalnya. Nah, jadi kan kita butuh nih ahli untuk menilai. Nah, ngomongin soal profesi tadi, profesi hukum, nah, ahli juga termasuk ke dalamnya. Seorang yang memiliki keahlian khusus tidak semua orang punya kan gitu. Tidak semua orang bisa. Nah, berdasarkan pasal 26 tadi, untuk memanggil ahli kan pasti ada biaya dong ya. Nah, siapa sih yang bayar biaya ini gitu kan? Nah, kalau untuk manggil ahli, untuk memeriksa gimana sih dan lain sebagainya, ditanggung oleh para pihak. Jadi bukan ditanggung oleh pengadilan. Nah, dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan saksi ahli ini mengikat atau tidak. Nah, jadi harus dari awal disepakati oleh para pihak bahwa keputusan apa yang dikatakan oleh ahli ini nanti akan mengikat dari hasil kesepakatan atau tidak. Nah, udah nih tahapan proses mediasi udah selesai, udah dari pra masuk ke proses mediasinya, mereka udah menentukan batas waktu dan lain sebagainya. Nah, barulah kita masuk ke tahap akhir di slide ke-7. Oke. Tahapan akhir proses mediasi itu kita melihatnya, nah ini. Nah, ada nih tahapan akhir mediasi ini banyak ya teman-teman. Kalau berhasil, kalau nggak berhasil, dan kalau nggak dilaksanakan, ya kayak gimana? Di dalam perma tersebut, ya teman-teman, tahapan akhir proses mediasi, kalau kita lihat pasal 27, jika proses mediasi itu berhasil, nah kalau berhasil ini gimana gitu kan? Ada tiga pilihan, ada tiga pilihan yang akan diberikan kepada para ini. Yang pertama, berdasarkan pasal 27 ya, para pihak membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. Jadi udah damai nih. Kemudian para pihak dapat meminta pencabutan gugatan yang di awal tadi didaftarkan oleh penggugat ya. Tadi kan daftar, habis itu hakim meminta mereka untuk mewajibkan mediasi kan gitu ya. Jadi dicabut gugatannya. Kemudian di poin nomor 3, perubahan sebagian gugatan oleh penggugat. Jadi maksudnya perubahan sebagian gugatan adalah dalam kesepakatan ini, oh
saya sepakat nih untuk poin A, B, C, tapi saya tidak sepakat untuk D, E, F sampai sekian. Nah, itu disebut keberhasilan mediasi sebagian. Nah, itu gugatan, sisa gugatannya itu tetap bisa dilanjutkan, tetapi gugatan yang diterima itu tidak masuk lagi ke dalam pokok gugatan. Nah, kesepakatan sebagian ini, ya nah, yang tadi poin 3 kesepakatan sebagian itu diatur di dalam pasal 29, 30, 31, dan 32 Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, gimana Bu kalau tahapan mediasi ini nggak berhasil? Wah, benar-benar nggak nemu benang merahnya nih. Gimana? Nah, maka mediator sebagai penengah akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Jadi, mediator akan bilang nih, ke pengadilan. Kenapa sih nggak berhasil? Ada alasan untuk kegagalan proses mediasi. Jadi ada dua alasan mediasi itu gagal, teman-teman. Pertama, waktu mediasi habis. Kira-kira tadi masih dengerin nggak mediasi itu berapa lama prosesnya? Berapa waktunya? Ada yang masih ingat? 30 hari, Bu. 30 hari. Bisa diperpanjang? Bisa sesuai kesepakatan para pihak 30 hari lagi. Betul. Jadi berapa hari totalnya? 60 hari. 60 hari berarti berapa bulan? 2 bulan, Bu. Nah, itu 60 hari itu, Nak, ya teman-teman semua di sini, itu dihitung hari kalender. Jadi tanggal merah dihitung, hari besar dihitung. Jadi nggak kayak kita libur kuliah gitu. Masuk, oh tanggal merah hari Minggu nggak dihitung masuk, nggak gitu. Jadi 60 hari itu dihitung tanggal kalender ya, Nak. Nah, jika waktu kegagalannya, yang pertama ya, waktu mediasi ini habis. Namun kesepakatan itu belum juga tercapai. Jadi benang merahnya nggak ketemu. Itu alasan nomor satu. Alasan nomor duanya, tidak ada itikat baik. Tidak ada itikat baik, yaitu tidak menunjukkan atau menanggapi resume perkara. Dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Jadi itu. Nah, dari bagaimana, Bu, kalau mediasi tidak dapat dilaksanakan? Jika mediasi tidak dapat dilaksanakan, ya, berdasarkan pasal 32 ayat 2, terdapat alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Ada tiga, nah. Kalau tadi tahapan mediasi tidak berhasil alasannya ada dua, kalau mediasi tidak dapat dilaksanakan itu alasannya ada tiga. Ingat alasannya ada tiga. Yang pertama, melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. Jadi di luar mereka berdua ada aset atau ada kepentingan atau ada harta kekayaan milik orang di luar itu. Ya, itu nggak boleh. Ya, kemudian nomor dua, melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah BUMN atau BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. Contoh, misalnya ya, ini kamu sengketa tanah, kemudian berkaitan dengan penggunaan lahan gitu loh, penggunaan lahan. Nah, solusi yang ada dalam mediasi tersebut, solusi yang ditawarkan adalah untuk dibutuhkan harus merubah adanya perubahan perda gitu. Nah, perubahan itu kan harus ada persetujuan dari DPRD. Nah, karena ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga, tidak beritikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah, dan ketidakhadiran berulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Bu, tanpa alasan yang sah itu seperti apa sih? Oh, lupa nih saya jadwal mediasi. Oh, saya inilah, itulah. Nah, Bu, kalau alasan yang sah itu yang seperti apa? Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk dia hadir, atau alasan-alasan hukum tertentu. Contoh, dia sedang menjalani proses hukum di tempat lain. Nah, itu alasan yang sah. Atau keadaan darurat, terkena bencana alam, dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Seperti itu, ya. Nah, next, slide 8. Nah, di slide tersebut saya tulis besar itikat baik kunci. Itikat baik adalah kunci. Nah, kita pun bukan hanya di dalam proses mediasi, ya. Kalau kita
ada di luar dan lain sebagainya, berkomunikasi dengan orang lain, tentunya kan kita harus ada itikat baik. Itikat baik itu bukan hanya kunci dalam mediasi saja, tapi kita berhubungan dengan orang lain, kita ada itikat baik, itu pun akan dianggap sebagai hal yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Perlu diingat, itikat baik adalah kunci dalam proses mediasi ini. Nah, ada akibat hukum. Ingat, ada akibat hukum yang akan diterima oleh kedua belah pihak jika tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Ingat itu. Jadi bukan hanya hal yang tadi saja saya sebutkan, tetapi ada akibat hukumnya. Ya, next slide. Apa sih Bu akibat hukumnya bila penggugat tidak beritikat baik? Nah, itu diatur di dalam pasal 22. Jika penggugat tidak beritikat baik, maka gugatannya tidak dapat diterima. Atau biasalah kalau kita diskusi dalam kelas, kita ngomong NO, NO, kayak gitu ya. Nah, itu disebut juga gugatannya tidak dapat diterima. Dan di sini penggugat wajib membayar biaya mediasi. Nah, jadi ingat, kalau kita sebagai penggugat, ya, atau kita kuasa hukum penggugat, suatu hari nanti yang ada di sini adalah kuasa hukum misalnya dari seorang penggugat. Nah, kalau dia tidak ada itikat baiknya, yang tadi nggak datang, nggak menyebutin alasan dan lain sebagainya, hati-hati. Gugatannya bisa dinyatakan tidak diterima dan wajib membayar biaya mediasi. Kemudian next slide, 10. Gimana Bu kalau tergugatnya yang nggak beritikat baik? Kok penggugatnya aja sih Bu? Tergugatnya juga dong. Oke. Gimana kalau tergugatnya tidak beritikat baik? Nah, berdasarkan pasal 23 ayat 4, maka tergugat wajib membayar biaya mediasi. Nah, jadi kalau si tergugatnya yang nggak bayar yang nggak ada itikat baik, maka dia dinyatakan untuk membayar biaya mediasi. Nah, next slide. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya keduanya, di dua-duanya nih Bu, nggak punya itikat baik nih gimana? Aduh repot juga nih ya, udah yang dia yang ini, tapi dia yang nggak punya itikat baik. Gimana? Tenang, diatur juga di pasal 23 ayat 8. Nah, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan mereka berdua tanpa penghukuman untuk membayar biaya mediasi. Oke, jadi kalau dua-duanya tidak beretikat baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan itu tidak dapat dilanjutkan lagi, sudah, tapi tidak diberikan sanksi untuk membayar biaya mediasi. Dah, next slide, slide 12. Nah, tadi kan ada yang namanya apa itu tadi ya, mediasi wajib. Nah, sekarang kita masuk ke mediasi sukarela, ya kan? Yang kalian tahu kan selama ini mungkin kalian udah ada yang lebih tahu dari saya gitu ya. Atau kita taunya oh mediasi itu ya ini yang ini gitu. Nah, ternyata ada tipe yang lagi yaitu prosedur mediasi sukarela. Perlu diingat teman-teman, mediasi sukarela itu dibagi jadi dua. Perkara itu sudah masuk tahap pemeriksaan dan mediasi pada saat tahap upaya hukum. Oke, kita jelaskan. Bagaimana Bu dengan prosedur melakukan mediasi sukarela seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih? Oke, di slide 13. Proses mediasi sukarela saat itu terjadinya, nah, saat perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan atau saat upaya hukum. Nah, jadi yang dimaksud mediasi sukarela itu dia udah masuk ke tahap pemeriksaan dan sudah masuk tahap upaya hukum. Bagaimana Bu melakukan mediasi saat perkara sudah masuk tahap pemeriksaan perkara? Gimana? Nah, berdasarkan pasal 33 diperhatikan di situ. Para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Kemudian ketua majelis hakim segera menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator. Para pihak kemudian diberi jangka waktu paling lama 14 hari untuk melakukan mediasi. Nah, ini bedanya. Bedanya sama yang tadi, yang mediasi wajib. Kalau mediasi wajib, ya, nah kalau masih ingat tadi, itu kan diwajibkan oleh hakim di awal kalau dia harus mediasi sebelum gugatan dilanjutkan. Nah, kalau ini, yang tadi kan 60 hari prosesnya, bisa diperpanjang 30 hari ya, 30, 30, 60. Nah, kalau ini, karena berkasnya udah masuk,
Nah, mereka mengajukan mediasi sukarela. Hanya dikasih waktu 14 hari untuk melakukan mediasi dan mediatornya bukan mereka sendiri yang cari, tetapi hakim yang memeriksa perkara menunjuk hakim yang lain, salah satu hakim pemeriksa perkara itu untuk menjadi mediatornya. Nah, Bu, bagaimana jika para pihak mencapai kesepakatan, sedangkan perkara sudah masuk dalam tahap upaya hukum lagi gitu kan ya? Gimana di prosesnya masih jalan nih, Bu? Tapi kan dia mediasi, gimana sih gitu kan? Nah, perlu diingat teman-teman bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh sepanjang perkara sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama dan belum diputus di tahap upaya hukum. Nah, pahami ya? Jadi kan mereka sudah selesai nih. Mereka udah selesai kan tahap proses masuknya udah proses, udah putus tuh. Nah, kemudian mereka mengajukan upaya hukum nih di sini. Nah, selama proses upaya hukumnya itu belum diputus, tapi sudah diputus di pengadilan tingkat pertama, itu proses mediasi tetap bisa ditempuh. Nah, para pihak yang telah berdamai, ini gimana nih kalau mediasi tapi udah damai ya kayak. Kalau pihak yang telah berdamai melalui mediasi mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama untuk diteruskan kepada Hakim Pemeriksa tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, yang saya sebutkan itu upaya hukum ya teman-teman. Banding, kasasi, PK, ingat itu ya. Nah, berarti maupun namun ya, jika berkas perkara sudah dikirimkan ke pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, kesepakatan perdamaian bisa dilanjutkan bersama-sama dengan berkas perkara. Kesepakatan perdamaian ini, kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak ini, wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Jadi harus mencantumkan ya keputusan, sorry, wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan keputusan yang telah ada. Terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, hakim yang memeriksa perkara itu akan menguatkan akta perdamaian paling lama 30 hari sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Oke, nah, jadi teman-teman sekalian, proses mediasi melalui jalur pengadilan itu ada tiga. Ya, yang pertama mediasi wajib ketika gugatan itu udah masuk. Kemudian mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara di tingkat pertama. Kemudian proses mediasi sukarela pada tahap upaya hukum ketika tahapan yang tahapan pertama tadi putusannya sudah diputus, tapi dia mengajukan upaya hukum, dia juga bisa mengajukan mediasi sukarela. Nah, baru masuk ke mediasi yang keempat, yaitu mediasi di luar pengadilan. Nah, untuk mediasi di luar pengadilan itu bisa nanti kita diskusikan di luar ini ya, boleh kalau misalnya kita ketemu di luar. Nah, karena hari ini keterbatasan waktu saya hanya bisa menyampaikan mediasi melalui jalur pengadilan yang tiga tadi. Untuk yang no poin keempat, yang di luar pengadilan bisa kita bahas di lain kesempatan. Oke, slide ke-14. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti, mendengarkan pemaparan saya. Jangan bosen-bosen ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Ibu Dr. Nusalihi Insani. Materi yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Jadi kesimpulan yang saya dapat itu mediasi hukum merupakan alternatif yang menarik untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Dengan melibatkan mediator yang netral, para pihak dapat menemukan solusi yang sangat menguntungkan dan menjaga hubungan baik. Baik, untuk sesi selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Sekarang silahkan bagi peserta atau panitia yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand atau langsung membuka mikrofonnya. Izin moderator, mungkin saya ingin memantik pertanyaan. Ya, dipersilakan. Baik, izin Bu, tadi mengenai pembahasan mediasi di sini. Bagaimana jika pihak mencapai kesepakatan sedangkan para
pihak itu udah masuk ke upaya hukum. Tadi kan disampaikan juga kesepakatan mediasi itu harus mengenyampingkan putusan yang sudah ada. Artinya berarti mediasi ini ketika proses banding, kasasi atau PK. Nah, bagaimana jika ternyata kesepakatannya itu tidak mengesampingkan, justru eh, salah satu mungkin dari kesepakatan itu seperti menganulir putusan pengadilan gitu, tapi tidak menganulir. Bahasanya kayak ya udah nih putusan pengadilan begini, ya udah kita cuekin aja gitu. Apakah ada akibat hukum dari mediasi itu atau hakim pun bisa ditolak gitu, upaya mediasinya ditolak, hasil mediasi ditolak, perkara lanjut di tingkat banding atau akan bagaimana gitu Bu akibat hukumnya kalau seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung jawab aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya, Nak. Siapa namanya ini? Oh ya maaf Bu, saya belum perkenalan. Saya Ramzi Bu dari UIN Oh, Jakarta. oke. Salam kenal dari Unpam. Oke, jadi kan tadi saya sebutkan ya, ada namanya mediasi itu ada tiga hasil ya, Nak. Yang pertama kalau mediasi itu berhasil, kemudian para pihak bisa mencabut gugatannya, dan kemudian ada yang namanya kesepakatan sebagian, di mana gugatan itu sebagian diterima melalui mediasi dan sebagian lagi dilanjutkan dalam gugatannya. Nah, masuk ke pokok pertanyaan yaitu Bu, bagaimana kalau misalnya kan tadi katanya menyampingkan apa namanya putusan pengadilan itu. Apa sih upaya apa namanya akibat hukum yang diterima gitu kan oleh para pihak gitu. Kalau misalnya dalam tahap proses mediasi yang terakhir itu, jadi proses mediasi sukarela, dalam proses perjalanannya, para pihak ini bersepakat bahwa melalui mediasi yang ditengahi oleh hakim yang ditunjuk sebagai mediator, dan di dalam hal ini adalah hakim yang memegang perkara itu juga. Ya, ini kan di tahap proses mediasi sukarela ya, Nak ya. Nah, yang ditunjukkan hakim yang memeriksa perkara, diberikan waktu 14 hari di dalam hal itu. Nah, ketika dalam waktu 14 hari itu didapatkan yang namanya kesepakatan dari kedua belah pihak, ketemu win-win solutionnya. Nah, maka hasil putusan pengadilan yang sebelumnya itu dikesampingkan dan tidak lagi dijalankan karena mereka sudah menemukan kesepakatan baru. Nah, hasilnya, hasilnya dari hal ini yang tadi saya katakan di akhir, ketua pengadilan akan menguatkan akta perdamaian. Jadi dibuatnya keluarlah akta perdamaian yang mengesampingkan keputusan pengadilan yang lalu. Jadi putusan pengadilan yang sudah ada sebelumnya itu tidak dijalankan karena mereka punya punya apa ya namanya kesepakatan baru di situ yang tercapai dari proses mediasi, dan itu harus segera dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Itu paling lama penetapannya adalah 30 hari sejak diterimanya kesepakatan perdamaian. Pokoknya ketika para pihak sudah menemukan win-win solution di luar daripada eh, proses pengadilan yang sedang berjalan, nah, maka hal itu harus sama-sama dihormati. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mohon izin nih, Ibu, eh, saya ingin bertanya, moderator. Silakan Mbak Salsa. Baik, terima kasih, Bu. Eh, Pertanyaan saya, bagaimana ya, Bu, bila nanti ketika saat mediasi, apa konsekuensinya salah satu pihak ini tidak mengikuti kesepakatan? Apakah mediasi tetap berlanjut atau dibatalkan, Bu? Oke, kalau salah satu media apa namanya? Salah satu pihak tidak ikut dalam kesepakatan gitu ya, tanpa itikat baik. Betul, Ibu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, jika salah satu pihak tidak ada itikat baik, namanya itikat baik. Siapa nih? Kalau penggugatnya yang tidak beritikat baik, nah maka kita kembali.
gugatannya akan dianggap tidak diterima. Dia yang mengajukan, dia yang menggugat, para pihak itu wajib melakukan mediasi berdasarkan perma, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan itikat baiknya, nggak ada alasan apa, pokoknya nggak datang, dia bilang, ah mediasi nggak penting, pokoknya pengen langsung gugatan gitu, dan lain sebagainya, itu akan dinyatakan tidak diterima gugatannya dan wajib membayar biaya mediasi. Jadi beda-beda nih, siapa yang tidak beritikat baik, penggugatnya kah, tergugatnya kah, atau kedua-duanya? Yang namanya mencari itu kan kayak dua orang yang awalnya cocok, kemudian mereka clash gitu kan di tengah-tengah kan. Otomatis kan mereka pengen apa sih jalan keluar yang terbaik nih yang menguntungkan bagi A dan bagi B. Nah ini kalau misalnya pengen tetap kekeh mau gugatan aja, datang aja nggak apa-apa. Datang nanti kan mediatornya akan menentukan, oh tidak menemukan benang merah. Nah, disebut mediasi tidak berhasil. Kalau misalnya akibat hukumnya yang tadi ditanya oleh Mbak Salsa, kalau salah satu tidak beritikat baik itu tadi. Kalau kalau tergugat itu harus membayar biaya perkara. Kalau misalnya dua-duanya yang tidak beritikat baik, nah dinyatakan gugatannya gugur, tidak dapat diterima. Nah, seperti itu. Begitu Mbak Salsa. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Izin Izin Bu, bertanya. saya ingin bertanya Bu. Ih, seneng deh kalau banyak yang tanya. Saya Silakan. nama Aldi Karandes dari Universitas Pamulang semester 5. Di Aduh. mana saya ingin menanyakan di mana mengajukan proses mediasi setelah adanya putusan pengadilan. Bagaimana suatu putusan pengadilan tersebut sudah inkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap? Apakah proses mediasi tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, Bu? Itu aja, Bu. Oh, oke. Begini, nak. Itu kan tadi ada beberapa tahapan proses mediasi ya. Nah, yang dimaksud apa namanya tahap upaya hukum. Nah, kita tahu kalau upaya hukum itu kan harus ada apa ya batas waktu ya. Kalau perkara pidana dan perkara perdata itu kan beda batas waktunya ya, nak ya. Nah, kalau dalam perkara perdata itu sendiri untuk mengajukan banding, untuk mengajukan kasasi, itu ada batas waktunya. Nah, kita kalau putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap, itu tidak bisa lagi dilakukan mediasi di dalam jalur pengadilan. Harus di luar jalur pengadilan, ya. Jadi kalau misalnya masih dalam jangka waktu mengajukan upaya hukum, nah masuk ke dalam tadi tahapan mediasi sukarela yang masuk ke dalam pokok tahapan upaya hukum gitu. Kalau sudah inkrah van gewesde, nah ini ilmu juga nih untuk teman-teman semua di sini. Kebanyakan mahasiswa saya itu menyebut putusan berkekuatan hukum tetap itu hanya inkrah, inkrah, inkrah saja. Padahal bahasa Belanda yang lengkap untuk putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap itu adalah inkrah van gewesde. Tulisannya GWSD, tapi bacanya pakai ho di sini, gewesde gitu ya sayangnya. Jadi nanti ke depannya boleh menyebutkan ini ilmu-ilmu di luar ini ya, di luar pertanyaan. Ilmu kalau ada yang menyatakan bahwa putusan berkekuatan hukum tetap itu disebutnya inkrah van gewesde. Oke sayangnya ya. Nah, Iya, Bu. jadi nanti kalau misalnya putusannya itu sudah berkekuatan hukum tetap, tidak lagi di apa namanya ya, tidak lagi bisa mengajukan upaya hukum, itu mengajukannya lewat mediasi luar pengadilan. Yang tadi saya jelaskan itu ketika dia sudah menempuh tahap proses pengadilan dan ketika sudah diputus, dia masih proses upaya hukum. Nah, kalau masih proses upaya hukum, dia banding, dia kasasi, dia peninjauan kembali, itu dia baru bisa proses mediasi. Tentu jangka waktunya berbeda dengan yang mediasi wajib. Seperti itu, Aldi ya tadi ya. Iya, Bu. Ada semoga kita ketemu ya, Pamulang kan? Iya, Bu. Saya semester 5. Iya, semoga ketemu ya. Gitu. Ya, Bu. Oke, Aldi. Makasih, Bu. Sama-sama. Izin Bu, izin bertanya Bu. Halo, Lendi ya? Ya, saya Lendi Dari Bu, mana nih? semester 5 dari UMT Bu. UMT. Ya,
Aduh, suaranya nggak kedengar sama saya, nak. Saya semester 5 dari UMT, Bu. Oke, UMT. oke. Ya. Sebetulnya materinya bagus, Bu, cuma Ibu kecepatan tadi, jadi saya ketinggalan. Oh ya Allah, saya emang gitu suka dikritik. Bener, tadi harusnya nggak ngeritik pas di tengah-tengah. So, saya suka dikritik sama mahasiswa. Ibu kalau ngajar kayak kereta api deh, Bu. Mau kemana sih, Bu? Jadi yang Mohon ingin maaf saya ya, nak. tanyakan, Nanti ya, boleh deh lewat lewat media apa namanya? Lewat apa namanya? Mas siapa tadi yang mendampingi saya? Iya, Ibu. Mas Hamzah. Ya, Nanti saya boleh apa bisa di-share ininya apa namanya PPT-nya. Nanti kalau mau juga nanti saya berikan apa namanya penjabarannya boleh nanti kalau mau. ya, perlu, Bu. Nanti Ya. saya kirim. Jadi yang ingin saya tanyakan begini, Bu. Apakah ketika misal ini dalam perkara perceraian, Bu, ya? Dalam perkara rumah tangga. Apakah ketika ada perkara rumah tangga dan itu adalah si pihak korbannya adalah si istri, yang berarti kan kalau si istri berarti gugatan, Bu, ya? Nah, dalam berkas gugatan si istri tersebut itu berisi tentang kekerasan dalam rumah tangga begitu. Apakah harus tetap melalui tahap mediasi atau langsung disidangkan, Bu, oleh hakim begitu? Terima kasih, Oke, Bu. oke, sama-sama kayak gini. Kalau kita ngomongin soal kekerasan rumah tangga gitu. Nah, itu kan kalau dalam ini saya mau menyampaikan pidana, padahal jiwa saya adalah jiwa pidana. Aduh, menggebu-gebu rasanya pengen jawab soal KDRT-nya. Tapi karena prosesnya mediasi, oke lah. Ya, nah, perceraian itu di dalam proses perceraian ketika mendaftarkan gugatan, mau perempuan mau laki-lakinya, kita kan ngomongin KDRT itu bukan cuman perempuan yang dianiaya. Zaman sekarang ada laki-laki juga bisa mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kok saya agak nggak terima kalau perempuan yang mengalami. Aduh, disclaimer deh ya. Nah, di mana ketika mendaftarkan gugatan, itu biasanya hakim akan mengarahkan kedua belah pihak untuk mediasi terlebih dahulu. Nah, alasan-alasan yang menjadi dasar di perceraian ini itu beragam ya. Ada yang karena perselingkuhan, ada yang karena lain sebagainya. Nah, kalau ini karena KDRT, nah itu bisa jadi harus ada bukti-bukti. Jadi ingat, ketika mengajukan gugatan, ya salah satu pihak atau kedua belah pihak itu masing-masingnya harus memiliki bukti. Nah, lewat apa di sini? Bisa lewat visum dan lain sebagainya. Kalau kita kan KDRT itu ada banyak ya. Ada kekerasan fisik, psikis, dan lain sebagainya. Kalau mengalami kekerasan psikis, itu bukti-buktinya itu bisa lewat yang namanya visum et psychiatrium. Jadi kan kekerasan itu bukan cuman kita dipukul kan, tapi verbal gitu. Nah, alat bukti dalam perdata yang bisa dibawa itu adalah hasil visum tadi. Bahwa ini saya mengalami kekerasan psikis, udah visum dan lain sebagainya, kemudian bisa lewat chat dan lain sebagainya itu bukti tertulis gitu kan. Nah, hal itu akan dipertimbangkan oleh hakim nanti. Apakah proses mediasi ini akan tetap dilanjutkan atau masuk dalam pokok langsung sidang hari pertama gitu, sidang pertama. Jadi kalau kalau gimana Bu kalau korbannya KDRT? Itu akan jadi pertimbangan itu. Yang penting masing-masing pihak punya bukti. Seperti itu, Lendi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. baik Ibu, karena kita sudah berada di penghujung acara, Oke. kita sudah melebihi waktu. Offset ya, Mas. Oh, saya Ibu, nggak apa-apa ya Ibu. Iya, aduh, kena kartu merah nggak nih? Nggak kok Bu. Jadi karena kita sudah berada di penghujung acara pada sesi materi kita kali ini, sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, ada baiknya kita melakukan sesi foto terlebih dahulu untuk melakukan dokumentasi. Kepada teman-teman yang masih off cam, dipersilakan dinyalain dulu kameranya. Pada teman operator, Oke, ya, nyalain dulu. Oke, 3, 2, 1. Lagi. Oke, bebas, oke, bebas. 3, 2, 1.
Oke, terima kasih Bu Iin. Oke, Makasih sama-sama. banyak Masya nih. Allah. Nanti materinya saya kirim ya lewat Mas Hamzah atau Mbak Salsa Ya, boleh. Ya, sudah Selain dikirim. PPT, penjabaran dari materinya. Mohon maaf ya, harusnya tadi ditegur aja Bu, Ibu kayak kereta loh. Terima kasih banyak Ibu. makasih Sama-sama. banyak. Banyak ya, Bu. Dadah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator selanjutnya, Abang Dafah Reza. Oke, terima kasih Bang Inda Hamzah. Oke, teman-teman, kenalin dulu sebelum masuk ke pemateri dan sembari menunggu gitu. Menunggu pemateri, perkenalkan nama saya Muhammad Rifa Reza. Saya pengurus pengurus eh, organisasi ini, Permahi 2024. Nah, teman-teman, apa ya? Menurut saya teman-teman ini adalah apa ya? Orang-orang yang terpilih dalam mengikuti acara ini Maperca karena eh, apa ya pengalaman-pengalaman yang kalian dapati nanti setelah ini akan jauh berbeda pada teman-teman kepada eh, sahabat-sahabat teman-teman dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya karena teman-teman itu di sini diajak untuk berpikir, diajak untuk bergerak, tapi bergeraknya bukan seolah-olah bergerak di jalan atau di mana, tapi dengan cara kita menyurati atau dengan cara kita mendatangi gitu. Kita berbeda dengan apa organisasi-organisasi yang lainnya. Sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya kepada Bangda yang lainnya pasti banyak insight-insight yang antum dapatkan gitu. Tunggu sebentar ya dari ini Bangda Rizwan. Setelah ini Bangda Rizwan akan memaparkan materi tentang sidang semu ya.